federasi sudah melakukan audisi terkait dengan siapa calon-calon pelatih yang dianggap layak untuk bisa menggantikan STY. Endingnya kita lihat timnas Indonesia bahkan tidak sampai ke final, padahal harapannya kita bisa mendapatkan gelar juara. Taktikmu seperti apa? Alasan kamu milih pemain ini seperti apa? Kenapa kamu menghadapi Thailand kok seperti ini? Kenapa menghadapi Vietnam kok kamu dengan main formasi seperti ini? Jadi ini memang sebuah event besar yang tentu ketika ada perubahan struktur, kita harapkan juga ada penyegaran dan kemudian ada hasil yang berbeda terhadap sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Netraya penikmat sepak bola, kembali lagi bersama saya. Di samping saya sudah ada football expert yang juga komentator yang sering kita lihat di berbagai media lah. Ada Bung Ma'ruf El-Rumi. Ya, apa kabar, Bung? Baik. Terima kasih sudah diundang ya. Bung Ma'ruf, sibuk apa sekarang nih, Bung? Biasa masih karyawan, terus kemudian juga kemarin pas AFF, kemarin juga sempat beberapa kali di beberapa TV, terus kemudian kan sekarang ada baru rame Copa ya, Super Copa juga masih di TV. Jadi begitulah, masih wirawiri ngomongin bola, terus kemarin ngomongin kongres, ya biasa lah, masih ngomong gitu-gitulah kita. Iya, Bung. Ya. Kita di sini bukan membahas lebih jauh tentang Piala AFF yang sudahlah berlalu. Mungkin kita akan ngomongin beberapa planning ke depannya tentang timnas Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Sobat Netraya jangan lupa di Takobam sedang ada promo buy one get one. Nah, buat yang pengen tahu langsung aja kepoin Instagramnya @takobam.id. Gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai, Bung. Dengan isu yang sekarang sudah bergulir, bursa ketua PSSI, dari pandangan Bung Ma'ruf seperti apa? Ya, ini salah satu tahun yang lagi-lagi tahun yang cukup seru ya kalau kita bicara soal bursa ketua umum PSSI sekarang. Terakhir di hari Minggu sudah ada Erick Thohir, Menteri Negara BUMN, mantan Presiden Inter Milan, kemudian juga punya saham di beberapa klub juga, sudah resmi mendaftar dan kemudian langsung didampingi oleh voters. Jadi menurut saya ini sebuah kejutan. Terus sebelumnya juga ada mantan ketua umum PSSI Lanyala Mataliti yang kebetulan juga menjadi ketua DPD RI. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persaingan dua raksasa yang kemudian dua-duanya berada di lingkaran kekuasaan. Satu ketua DPD, satunya di Kementerian Negara dan Badan Usaha Milik Negara. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik dan ini juga menjadi kembali ini ya perbedaan di mana kemudian ketua umum PSSI itu selalu berbeda-beda kalau kita bicara background. Ada sipil, ada kemudian dari militer, kemudian ada juga dari swasta dan sekarang ada dari pengusaha. Namun untuk lebih condong kemana nih sih, Bung? Sebenarnya arahnya akan kemana? Sebenarnya paling penting itu gini ya, kalau kita bicara soal organisasi kita harus tidak selalu bicara soal figur penting, terutama di Indonesia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian figur itu bisa mengelola mesin dari sepak bola ini menjadi lebih baik. Kita kan sudah sering berganti-ganti ketua umum dan sudah hampir selalu ada isu KLB, selalu ada isu kegagalan. Tapi kan siapapun ketuanya selalu isunya sama. Artinya berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam kondisi sepak bola kita. Nah itu berarti yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian sistem ini mulai dibangun nih. Jadi harapan saya siapapun ketuanya nanti dia membangun sistem, membangun struktur yang kemudian bisa dijalankan oleh siapapun. Dia punya blueprint bagaimana mengembangkan sepak bola Indonesia. Jangan blueprintnya hanya bicara soal periode 5 tahunnya, tapi blueprintnya bicara soal ini mau kemana nih sepak bola kita nih. Kalau misalnya Jepang, orang mengatakan bangga dengan Jepang bahwa 2050 akan menjadi juara. Itu orang boleh mengatakan bahwa masa 2050 juara ini anak-anaknya belum lahir kan? Tapi kan dia punya program. Nah, program blueprint itu kemudian disusun dalam bentuk program-program lanjutan. Bagaimana memperhatikan pemainnya, bagaimana membentuk struktur liganya, bagaimana membentuk struktur akademinya, bagaimana membentuk anak-anaknya, kemudian anak yang punya gizi yang bagus, punya poster yang bagus supaya mereka bisa bersaing. Atau ketika Kamboja, mereka sudah punya blueprint misalnya 2034, apa yang harus mereka lakukan. Nah, kita kan nggak pernah mendengar itu di sepak bola Indonesia. Yang kita dengar adalah siapa calon ketuanya, siapa wakil ketuanya, apa kemudian masalahnya, gagal lagi. Tapi kan kita nggak pernah dengar blueprint. Jadi yang paling penting adalah menurut saya siapapun ketuanya dia lebih kepada manajerial. Jadi boleh nanti periodenya ganti tapi misinya sama, blueprintnya sama, targetnya sama sehingga kita ada kesinambungan. Nah itu yang paling penting menurut saya. Jadi siapapun yang terpilih, yang penting dia bisa menghantarkan ini untuk kemudian punya misi dan kemudian punya blueprint untuk sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya yang terhambat adalah ketika rencana-rencana itu sudah terbuat. Betul.
ketuanya diganti, rencananya pun terganti. Betul, jadi. itu yang menjadi masalah, dan itu bukan hanya problem di federasi, kadang problem di level negara pun seperti itu. Presidennya ganti, programnya ganti, tidak ada prioritasnya. Padahal tapi kan kalau negara mungkin karena faktor politis, tapi kalau organisasi kan nggak boleh politis. Organisasi adalah organisasi. Jadi misalnya siapapun ketuanya nanti dia langsung mencanangkan program, saya ingin Indonesia tampil di Piala Dunia tahun sekian. Oke. Ya, oke. Kemudian caranya seperti apa? Dia susunlah dengan tim expert, dengan ilmuwan, dengan ahli olahraga, dengan psikolog, dengan siapapun itu, dia bikin strukturnya. Bagaimana caranya untuk pada level itu? Pelan-pelan itu dibangun. Ketika periodenya habis, maka harus ada komitmen lanjutan dari ketua berikutnya untuk bisa melanjutkan program itu. Nah, kalau lanjutan program itu mau dilakukan kan berarti sudah mulai kelihatan step-stepnya nih. Kayak Jepang, ketika orang bilang 2050 mereka target juara, mereka kan sekarang sudah lolos 16 besar. Mereka sudah bisa bersaing dengan tim-tim yang biasa menjadi langganan untuk di Piala Dunia. Kan kelihatan. Nah, Indonesia juga gitu. Ketika mereka menyusun blueprint harus konsisten, kemudian harus kelihatan bagaimana sinyalnya itu supaya pengurusan berikutnya mereka mau melakukan hal yang sama. Apakah dari bursa ketum itu sudah mengerucut di satu nama sih? Sebenarnya kalau dilihat cywarnya sebenarnya sudah kelihatan. Kan kita lihat misalnya tadi di berita yang kita baca di hari Minggu itu kan mengatakan bahwa calon ketua umum Erick Thohir itu didampingi oleh 60 voters, sementara ada 80 voters. Jadi secara teori di atas kertas selesai itu barang. Secara tidak langsung selesai itu barang. Dan sempat nanya ke beberapa anggota EXO, saya juga nanya apakah ini formalitas jatuhnya. Secara teori begitu, tapi kan kita tidak tahu, namanya juga masih sampai Februari, baru definitif baru nanti 16 Februari. Nah, disitulah baru ketahuan bahwa apakah memang nanti benar-benar yang didukung mayoritas ini atau tiba-tiba ada belokan di tengah jalan, overtaking, dan tiba-tiba justru calon lain yang memang justru menjadi ketua, atau mungkin karena ini sama-sama lingkaran pemerintah, atau mungkin ya udahlah ada kesepakatan yang paling penting adalah untuk sepak bola Indonesia, siapapun ketuanya yang penting sepak bola Indonesia bisa berprestasi. Berarti sebenarnya tergantung ketika di depannya ada manuver tertentu atau tidak, kira-kira seperti itu ya, Bung? Kalau kita bicara politik kan selalu seperti itu, karena kan ini bicara soal pemilih itu kan nanti ketua misalnya kita dipilih oleh pemilik suara. Nah, pemilik suara kan kita nggak tahu, karakternya berbeda-beda. Bisa jadi sekarang 60 dia berada di kubu A, tapi tiba-tiba nanti menjelang hari H dia berada di kubu B. Bisa jadi misalnya yang awalnya di kubu B tiba-tiba di kubu A, tapi kan nanti tinggal hitung-hitungan. Nah, disinilah seninya ketika pemilihan ketua umum PSSI itu dilakukan dengan pemilihan suara, dan menurut saya ini menjadi tantangan juga untuk para calon. Jadi ya ini akan sangat menarik meskipun secara teori ya, kalau lihat dari yang diklaim di media bahwa 60 voters, secara teori sudah ada satu calon yang definitif sebenarnya. Apakah memang dengan terpilihnya ketua baru PSSI ini sebenarnya menjadi salah satu modal untuk kita untuk menghadapi Piala Asia nantinya, Bu? Ada dua event besar ya di dekat kita. Pertama adalah Piala Dunia U20, kemudian ada juga Piala Asia U19, kemudian U23, kemudian kita tahu nanti di 2023 ada Piala Asia Senior. Dan ini kan pencapaian luar biasa ya untuk Piala Asia Senior, karena kita lolos, kemudian ini adalah kali terakhir kita lolos di tahun 2007, itu pun ketika kita menjadi tuan rumah. Jadi ini memang sebuah event besar yang tentu ketika ada perubahan struktur, kita harapkan juga ada penyegaran dan kemudian ada hasil yang berbeda terhadap sepak bola Indonesia. At least misalnya meskipun nanti tidak akan terlalu banyak perubahan di struktur di bawahnya, tapi setidaknya ada sebuah hal yang kemudian kita lihat bahwa ketika ada perubahan ini, ketika ada pergantian ini, ada perubahan loh sepak bola kita loh. Misalnya apakah nanti ketika di Piala Dunia kita tidak hanya sekedar menjadi penggembira. Kita menjadi tuan rumah Brasil itu sudah biasa, dan kita sudah melihat itu ketika kita menjadi tuan rumah Asian Games, semua orang memuji kok kita berhasil. Nah, ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia pasti saya kan akan berhasil secara penyelenggaraan. Tapi prestasinya itu yang paling penting. Apakah kita nanti bisa menembus 16 besar atau kita hanya terhenti di fase grup, itu yang akan kita tunggu. Piala Asia sama. Piala Asia tentu kita berharap bahwa kita kemudian bisa lolos dari fase grup, karena sepanjang keikutsertaan kita di Piala Asia Senior selama 4 kali kita itu hanya sampai di fase grup. Tapi kita kan sekarang agak berbeda kondisinya. Di Piala Asia tahun depan itu kan ada bukan hanya juara grup dan bukan hanya runner up, tapi ada +1 peringkat 3 terbaik. Nah, kalau kita bicara ini berarti kita harapan bahwa minimal dengan mendapatkan satu kemenangan dari fase grup, kita harapannya kita bisa lolos ke 16 besar. Ya, semoga aja dengan hegemoni yang baru dari ketua baru akan lebih membuat kita persiapannya lebih matang ya, Bung. Ada energi baru, ada harapan baru, ditambah lagi kondisinya menjadi lebih baru. Karena diakui atau tidak, kondisi sepak bola kita dalam setahun terakhir kan sangat kacau, sangat berantakan.
Pertama, kita terkena pandemi dan itu buat kompetisi berhenti. Tapi itu semua negara. Yang kedua, kita tragedikan Juruhan. At least itu semuanya masih belum ikhlas lah tragedi Penjuruhan. Karena kan ratusan nyawa melayang. Kompetisi berjalan tapi tidak pernah benar-benar normal. Sampai sekarang pun kita tahu Liga 1 jadwalnya tidak bisa digelar semua. Tidak semua tim bisa menggelar pertandingan. Liga 2 dihentikan. Liga 3 tidak digelar. Jadi memang kita kondisi tidak normal. Ditambah lagi kemarin kompetisi berhenti yang kemudian membuat persiapan timnas juga menjadi tidak terlalu maksimal. Endingnya kita lihat timnas Indonesia bahkan tidak sampai ke final, padahal harapannya kita bisa mendapatkan gelar juara. Nah, ini adalah menurut saya rangkaian dari kondisi psikologis dari sepak bola Indonesia yang memang sedang terluka. Jadi dan ini makin menambah luka ketika Indonesia tidak sampai ke partai final dan tidak menjadi juara. Ya, Erick Thohir kita juga sebenarnya udah familiar ya Bung. Dia juga udah pernah mengelola Inter Milan dan menurut Bung Ma'ruf sendiri, manajerial itu bisa dituangkan. Harapannya kita seperti itu ya. Harapan kita bahwa ketika nanti misalnya Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, maka dia bisa memberikan warna yang baru, memberikan manajerial yang baru, memberikan sistem yang baru, memberikan guidance yang baru. Oke, ketika kita bicara PSSI, kita punya bicara soal statuta. Tapi kan statuta itu kan lebih pada teknis bagaimana peraturan sepak bola dan sebagainya. Tapi soal manajerial sepak bola, saya pikir itu bisa sangat cair dan bisa diolah. Nah, problem-problem menurut saya ketika nanti ketika Pak Erick menjadi ketua adalah dia harus melakukan inventarisir problem terbesar sepak bola Indonesia di seperti apa. Apakah jalannya kompetisi, apakah dari sisi finansial, apakah dari sisi pembinaan, atau kemudian dari sisi hal-hal yang di luar sepak bola, misalnya pengaturan skor atau kemudian ada match fixing dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan kanalisasi, kemudian dilakukan solusinya seperti apa. Sebagai orang yang pernah di top level manajemen, dia tentu biasa untuk bicara soal problem solving. Ketika ada masalah, solusinya seperti apa? Harapan kita seperti itu. Misalnya, ketika solusinya persoalan dana, Liga 1 kok nggak bisa bayar pemain, Liga 2 kok tidak punya dana, LIB kok tidak punya dana untuk gelar kompetisi. Dia harus punya problem solving nih, seperti apa manajerialnya, itu diselesaikan. Ketika ada persoalan bahwa pengaturan skor, dia punya, karena dia pernah di manajerial BUMN yang tentu kita tahu lah, kan juga pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, seperti apa caranya solusinya? Nah, itu dia harus selesaikan. Jadi kita berharap bahwa ini kemudian bisa ada strukturisasi, ada kemudian problem solving, ada tawaran yang diberikan oleh Pak Erick untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sepak bola Indonesia. Kalau selevel orang yang sudah menjadi presiden Inter Milan, pernah menjadi menteri, kemudian kita tahu dia sudah pengalamannya luar biasa, kok juga tidak bisa menyelesaikan semua problem yang ada di sepak bola Indonesia, pada siapa lagi kita berharap itu Tuhan Yang Maha Esa. Angkat tangan Bu. Susah. Iya kan? Siapa lagi? Kita TNI sudah loh. Betul. Iya kan? Hampir semua mungkin sudah kita coba ya Bu. Kita coba dari mulai ya siapa lagi sekarang pengusaha, menteri dekat dengan presiden, bahkan didukung oleh anaknya presiden. Betul. Terus kita mau berharap siapa lagi kalau ini masih gagal? Ya udah kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa berarti. Berarti dari inventaris masalah yang harus ditarik oleh Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya pasti langsung berkaca kepada timnas Garuda sebenarnya. Iya, pada hasil. Ya. And then kita lihat di Piala AFF kemarin kita belum banyak berbicara lebih sebenarnya kan Bung. Kalau misalkan kita ambil evaluasi dari situ sebenarnya Bung. Kalau dari Bung Ma'ruf sendiri apa yang dari lini mana sebenarnya yang harus kita awali dulu, kita benahi nih? Sebenarnya kalau kita bicara dari sisi pelatih, memang sekarang ada dua kubu pasca kegagalan itu. Pertama adalah kubu yang memang menginginkan supaya STY stay, karena melihat progres yang diperlihatkan oleh STY, bagaimana cara bermain sepak bola Indonesia, bagaimana cara bermain timnas Indonesia yang lebih agresif, kemudian lebih adaptif terhadap lawan. Kemudian kita juga bisa minimal memaksakan hasil imbang ketika menghadapi tim seperti Thailand. Tahun ini tapi ya, tahun lalu kan kita berantakan. Hasil imbang kita menjadi mesin gol lah ya. Kemudian menghadapi Vietnam, leg pertama kita imbang, meskipun leg kedua kita berantakan juga. Tapi sebenarnya orang melihat bahwa ada progres, tapi yang paling pencapaian tertinggi adalah ketika Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia. At least menurut saya itu bukan hal yang istimewa, karena kita pernah tampil di level Piala Asia dalam kondisi sepak bola kita tidak seperti sekarang. Tapi apapun orang mengatakan itu prestasi. Tapi satu sisi ketika ada juga yang meminta supaya STY out, itu juga bukan tanpa alasan, dan kita harus menghargai perbedaan itu. Pertama bahwa STY ini kan sudah lama bersama dengan timnas, sudah sekitar 2,5 tahun atau bahkan 3 tahun, sudah mendampingi tim ini di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, sudah ketika kita tersingkir, sudah mendampingi tim ini di level uji coba, mendampingi tim ini di kualifikasi untuk Piala Asia dan kita lolos. Kemudian sudah membawa timnas Indonesia di Piala AFF menjadi finalis di tahun ketika dia kali pertama menangani timnas Indonesia. Sudah membawa tim ini tur keliling Eropa untuk melakukan pemusatan latihan. Sudah disewakan pesawat supaya tidak kelelahan.
mau minta apa lagi yang harus diberikan oleh federasi supaya tim ini berprestasi. Iya kan? Ya. Jadi kita harus menghargai bahwa ketika ada yang setuju bahwa STY stay, kita hargai. Ketika ada STY out, kita hargai juga. Kalau saya mengatakan bahwa STY sudah cukup diberikan waktu. Artinya gini, kalau kita melihat nanti, saya mengatakan bahwa yang paling realistis adalah melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Menurut saya itu adalah deadline yang paling rasional untuk memberikan waktu kepada STY. Kalau di Piala Dunia U20 STY bisa memberikan hasil yang membanggakan, memuaskan, saya pikir dia layak dipertahankan. Tapi kalau dia tidak bisa memberikan hasil yang membanggakan dan memuaskan, menurut saya selesai. Oke, orang mengatakan bahwa ada Piala Asia Senior, tapi kan ini masih ada setengah tahun pasca Piala Dunia U20, kan masih ada waktu 1 tahun kan? Betul. Karena Piala Asia kan digelar di Januari. Jadi masih ada waktu nih persiapan nih. Atau sekarang federasi sudah melakukan audisi terkait dengan siapa calon-calon pelatih yang dianggap layak untuk bisa menggantikan STY. Minimal persiapan, jadi tidak kaget. Karena memang saya sempat komunikasi dengan beberapa SK PSSI. Saya tanya apa sih sebenarnya deal-dealannya. Kan sempat STY ketika belum berangkat, ketum mengatakan bahwa ada deal-dealan dengan STY. Apa sih ininya? Kabarnya memang ada deal bahwa kalau gagal ya selesai. Jadi deadline-nya di situ. Iya, selesai. Kalau gagal ya kan selesai. Karena udah difasilitasi loh. Sudahlah TC, sudahlah dicarterkan pesawat. Ini sejarah kan ketika kemudian tim sepak bola itu dicarterkan pesawat secara khusus. Meskipun pulangnya akhirnya disuruh pakai pesawat publik karena udah gagal, ngapain juga difasilitasi kan. Jadi itu menurut saya rasional juga, karena kan federasi dapat tantang. Bayangin loh. Kita itu kompetisi jalan karena alasan timnas meskipun persoalan kanjuran belum selesai. Yeah. Kita itu melakukan pemusatan latihan ketika memang kita harapkan bisa menghasilkan prestasi yang maksimal. Kita itu misalnya federasi memfasilitasi dengan pesawat supaya pemain tidak kelelahan karena jadwal yang begitu padat. Kalau hasilnya dipuaskan wajar dong. Jadi jangan kemudian selalu mengatakan jangan stay-nya terus kemudian mengkritik yang mencoba untuk mengganti, kan rasional. Yang ditunggu Indonesia itu adalah gelar. Hasil. Proses itu kita nggak peduli. Kenapa kita nggak peduli? Proses itu sudah dilakukan oleh pelatih. Kita terakhir kali kita juara SEA Games kapan? Di Piala Mayor. SEA Games kita tahun 2001. Iya, betul. Piala AFF kita selalu finalis. Jadi saya mengatakan kalau hanya menjadi finalis nggak asing, nggak perlu TC ke luar negeri, nggak perlu pemain naturalisasi, nggak perlu pelatih seperti kalau saya mengatakan dalam obrolannya, karena pelatih kita juga pernah membuat tim kita itu sampai ke final juga. Betul. Dan sama-sama nggak juara juga gitu. Kalau bicara SEA Games bahkan pelatih lokal kita Rahmat Darmawan pernah membawa timnas Indonesia SEA Games untuk sampai ke final SEA Games. Sintayong cuma mendapatkan peringkat 3. Jadi kalau saya mengatakan bahwa diberikan waktu Sintayong sampai Piala Dunia U20. Kenapa? Karena waktunya mepet. Kalau diganti terlalu cepat, kalau misalnya diganti sekarang, khawatirnya justru berantakan di persiapan Piala Dunia U20. Tapi kalau nanti Piala Dunia U20 tidak maksimal, ya sudah, menurut saya sudah, nggak ada yang perlu yang dipertahankan. Karena berarti akan tidak harmonis juga kondisi timnya. Tim menjadi tidak percaya, manajerial federasi tidak percaya, pemain juga menjadi mulai ragu dengan kemampuan Sintayong untuk mengelola tim ini. Jadi menurut saya perlulah perubahan. Untuk kalau pasca Piala Dunia U20 ya, kalau hasilnya tidak memuaskan. Tapi jika kita lihat permainan tim sebenarnya secara konsep permainan yang diterapkan oleh STY sebenarnya kan banyak peluang, banyak permainan, banyak hal yang sebenarnya diperagakan, ingin diperagakan oleh Sintayong. Ini sebenarnya bukan murni kesalahan Sintayong sebenarnya, Bung. Ya, saya sepakat bahwa apa yang diperagakan oleh timnas Indonesia menjanjikan dengan banyak peluang yang dimiliki. Ya, saya sepakat di satu sisi itu ya. Dan kemudian memang Sintayong bukan yang bermain di lapangan. Ya, oke ya, satu sisi itu. Tapi kita harus melihat bahwa ketika seorang pelatih adalah dia harus beradaptasi dengan taktik lawan ketika lawan melakukan perubahan taktik. Oke. Perubahan taktikal itu yang harus ditentukan. Ya. Kita lihat misalnya ketika pertandingan menghadapi Thailand, ini dalam kacamata saya, ketika pertandingan menghadapi Thailand, kita kan unggul 1-0. Thailand bermain dengan 10 pemain. Iya. At least perubahan apa yang dilakukan dan kemudian perubahan apa yang dilakukan oleh Thailand sehingga mereka bisa menyamakan kedudukan. Bun Matan bergerak dengan sangat cair, dia bergerak ke kanan, kemudian dia dari posisi sebagai holding midfielder dia kemudian bergerak ke posisi sayap. Crossingnya adalah crossing dari Bun Matan untuk kemudian golnya. Satu. Ya. Jadi menurut saya itu perubahan taktikal dan kemudian baru melakukan perubahan pemain menghadapi Vietnam sama. Bayangkan orang pasti berpikir kenapa kok kita bermain di kandang, justru kita bertahan. Yes. Dan baru melakukan perubahan 3 pemain menyerang itu di menit masa injury time. Oke, iya itu ya juga yang sebenarnya saya pertanyakan. Injury time, 3 pemain. 3 pemain itu buat masuk. Buat apa? Kenapa tidak dilakukan terlebih dahulu gitu? Di menit 90 buat apa? Ya. Padahal kita butuh ketika orang bicara soal gol tandang dan gol, memang betul bicara gol tandang itu dibutuhkan pertahanan. Tapi kita butuh menang. Harapan menang itu dimanapun filosofi sepak bola di Liga Champions pun penonton pasti berharap ketika main di kandang itu menang supaya main di away-nya enak.
Meskipun kita tidak kebobolan, artinya 0-0. Tapi begitu kita main di Vietnam, kemudian pelatih Vietnam melakukan perubahan taktikal yang itu diakui sendiri oleh pelatih Vietnam, dia mengatakan mengubah komposisi pemainnya, kemudian mengubah juga formasinya, dan kemudian bagaimana taktikal ketika bisa menciptakan gol cepat, itu kan juga menjadi bentuk perubahan. Artinya bahwa kalau kita bicara dari sisi bahwa memang Sintayong tidak bermain di lapangan, sama Paul King kan juga tidak bermain di lapangan. Yang bermain kan pemain-pemain yang di lapangan, tapi pelatih punya view yang berbeda ketika di pinggir lapangan untuk menentukan ini kenapa pemain ini kok nggak bisa memaksimalkan peluangnya, kenapa bermain dengan 10 pemain kok kita tidak bisa menekan. Oke, lawannya Thailand, iya oke lawannya Thailand. Kalau kita sudah belum bilang lawannya Thailand di atas kita, ya udah nggak usah main sepak bola. Udah menyerah duluan sebelum perang. Pelatih kan seperti itu. Tuh. Yang menentukan pemain siapa? Ya Sintayong. Yang memilih formasi apa? Sintayong. Yang menentukan starter siapa? Sintayong. Artinya bahwa kenapa di semua tim sepak bola yang ketika ada timnya gagal, yang disalahkan bukan kemudian pemainnya dirombak semua, pelatihnya tanggung jawab pertama. Dia mengambil inisiatif bahwa saya bertanggung jawab dengan kekalahan ini karena seperti ini. Malaysia melakukan itu ketika dia dikalahkan oleh Thailand. Dia mengatakan, pelatihnya bilang saya bertanggung jawab atas kegagalan ini. At least itu kan yang kita harapkan, karena yang meramu strategi itu pelatih, yang memilih pemain pelatih, bukan si A si B si C, tapi dia sendiri yang memilih pemain. Dan sekarang pertanyaan gini, kita memuji Sintayong ketika timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Oke. Dipuji Sintayong. Betul. Sintayong bagus sekarang bisa materi pemainnya berubah nggak dengan AFF? No. Berapa persen? Oke, sedikit berubah. lah. Sedikit. Yang berubah. Yep. Tapi begitu digagal di Piala AFF, yang disalahin pemain, salah passing lah, salah inilah, persiapan salah lah. Berarti terlihat tidak fair untuk bermain malah kalau seperti itu ya Bang? Enggak, kita melihat dari sisi itu aja kan. Ketika Piala Asia lolos dengan materi pemain yang tidak terlalu berubah. Oke, tidak ada taruhlah tidak ada pemain belakang yang Inggris yang di belakang itu, yang keturunan itu, Bagot. Kan Bagot. Tidak ada Bagot, tapi kan ada Jordi Amat. Jadi apa? Pemainnya sama, komposisinya tidak terlalu berbeda jauh. Dulu tidak ada Dimas Derajat, tapi masa iya gara-gara Dimas Derajat nggak bisa? Thailand itu malah nggak ada Canatip loh. Nggak ada Canatip. Nggak ada Canatip sama Krasin. Tidak ada pengatur ritme, dan kita melihat di pertandingan Indonesia menghadapi Thailand, kelihatan betul sebenarnya Thailand tidak istimewa dari si permainan karena tidak ada yang mengatur ritmenya kecuali Bun Matan, istimewa bangsa gitu, istimewa bangsa. Tapi kan ketika kemudian menghadapi Indonesia, Paul King tidak mengatakan penampilan terbaiknya. Penampilan terbaik Thailand adalah ketika menghadapi Malaysia, yang dimana mereka sempat di leg pertama tertinggal 0-1, di leg kedua mereka menggila, membalikan keadaan. Dan Thailand dan Malaysia pun respect dengan melakukan itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara soal materi pemain yang tidak sama, Thailand juga tidak sama materi pemainnya. Kerangka timnya banyak yang berubah. Canatip menurut saya yang paling berpengaruh. Tapi kan mereka bisa main dengan enak. Ada pemain yang bisa menggantikan. Nah, Indonesia ketika tidak ada Dimas Derajat, masa ya gara-gara Dimas Derajat? Masa ya gara-gara Elkan Bagot? Ya udah mereka suruh main aja, nggak usah pakai pelatih kalau mau gara-gara itu. Jadi menurut saya bahwa kita harus fair melihat situasi ini, bahwa ada nilai plus Sintayong, iya. Tapi ada kekurangan Sintayong harus dievaluasi. Karena itu ketika saya ditanya beberapa teman wartawan, meskipun saya wartawan, ditanya teman-teman, saya bilang harus dievaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi non teknis sama evaluasi teknis. Evaluasi non teknis adalah bagaimana persiapan, bagaimana fasilitas, bagaimana kondisi pemain, itu non teknis. Itu adalah wilayah-wilayah yang terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh manajemen tim. Tapi wajib juga evaluasi teknis. Taktikmu seperti apa? Alasan kamu milih pemain ini seperti apa? Kenapa kamu menghadapi Thailand kok seperti ini? Kenapa menghadapi Vietnam kok kamu dengan main formasi seperti ini? Kenapa ketika lawan mengubah formasi ini kamu reaksimu seperti apa? Kan itu wajar dong, evaluasi. At least dari situlah kemudian direktur teknik dan timnya melihat bahwa ini punya kapabilitas nggak sih ketika dia harus mengubah beradaptasi dengan lawan. Ketika di persiapannya dia bagus, tapi di tengah jalan siapa yang salah nih? Jadi jangan haram evaluasi, harus dievaluasi karena dia dibiayai. Jadi kalau nggak ada evaluasi membuat dia menjadi jangan sampai terlalu nyaman. Harus ada evaluasi karena itu fungsinya organisasi. PSSI wajib melakukan evaluasi, manajemen tim wajib dievaluasi, secara tim wajib dievaluasi, direktur teknik juga perlu dilihat lagi sejauh mana supportnya. Jadi semua harus evaluasi. Kenapa? Karena ini menyangkut bangsa. Bayangkan loh, Presiden Jokowi itu fase grup pun datang loh. Artinya dia berharap besar. Menpora datang loh. Dari yang mulai awalnya tidak boleh main di GBK bisa main di GBK loh. Apalagi yang mau diminta. Jadi kalau saya fair bahwa at least Piala Dunia U20 adalah deadline. Kalau dia bisa memberikan sesuatu, at least dia bisa berangkat. Tapi kalau enggak, menurut saya
tidak ada yang perlu dipertahankan. Ini pribadi saya. Oke, berarti kesimpulannya deadline di Piala Dunia U20 Ya. ketika STI tidak bisa menunjukkan hasil yang maksimal, out. Saya dalam posisi itu karena kita masih punya waktu setengah tahun lebih untuk bersiap timnas senior. Kalau kita di Piala AFF tidak bisa berharap, masa ya kita mau berharap di Piala Asia?